Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan masalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Salawat serta dalam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun sehat akal pikiran, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pembuatan makalah sebagai tugas dari mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan judul Pembahasan Masalah Ranah Budaya dalam Komunikasi. Saya tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu saya mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca untuk makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada dosen psikologi komunikasi yang telah membimbing dalam menulis makalah ini. Demikian, semoga makalah ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara yang memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dari negara lain. Keanekaragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari adanya benturan-benturan perbedaan kebudayaan antara satu daerah dengan daerah lainnya, suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, sehingga benturan kebudayaan antara masing-masing individu dengan latar belakang adat istiadat, budaya, serta nilai-nilai yang berbeda. Secara umum, hal ini menjadi halangan dalam berkomunikasi karena pemahaman yang dimiliki individu tidak sama. Identitas dijadikan tanda pengenal, memiliki makna pada budaya yang diciptakan oleh masyarakat tersebut. Sebuah identitas sebagai karakter khusus yang melekat pada setiap kebudayaan, sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Kebudayaan yang diangkat menjadi sebuah identitas suatu budaya tidak diciptakan begitu saja, namun memerlukan waktu yang cukup lama untuk diketahui, diakui, ditaati, dan diimplementasikan dalam lingkungan hidup. Identitas adalah suatu proses restrukturasi pembangunan segala identifikasi dan gambaran dari terdahulu. Pemahaman mengenai identitas juga merupakan aspek penting dalam pembelajaran dan praktik komunikasi antar budaya. Dalam komunikasi antar budaya, setiap individu seharusnya memiliki pemahaman masing-masing budaya yang ada di sekitarnya, sehingga dapat beradaptasi ketika berada dengan budaya yang berbeda. Sebuah identitas atau karakteristik budaya itu dapat membentuk pemahaman mengenai komunikasi yang benar sesuai dengan latar belakang sosial. Salah satu perbedaan dari identitas budaya merupakan perbedaan dalam memakai bahasa yang biasanya digunakan dalam komunikasi secara verbal. Kesulitan komunikasi dengan orang lain, khususnya yang berbeda budaya. Komunikasi antar budaya merupakan komunikasi antar pribadi dilakukan oleh komunikator terhadap komunikan yang berbeda-beda, bahkan dalam suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Seperti halnya sebuah komunikasi yang diterapkan oleh para alumni ketika masih menempuh jenjang pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri, yang merupakan suatu bentuk komunikasi antar budaya di dalam satu ruang lingkup yang sama. Karena santriwati yang berada di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri berasal dari berbagai daerah, tentu saja terdiri dari beragam budaya yang mempunyai identitas budaya berbeda. Awal santriwati masuk pondok sangat sulit menggabungkan santriwati dari satu daerah dengan daerah lainnya. Masing-masing santriwati harus beradaptasi terhadap lingkungan dengan keanekaragaman budaya. Terkadang setiap budaya yang mempunyai identitas berbeda-beda tentu mempunyai sebuah karakteristik atau kebiasaan yang berbeda dalam latar belakang kebudayaan dan pemakaian bahasa saat berinteraksi. Perbedaan berujung pada konflik. Hal tersebut membesarkan pengalaman pada para alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Putri.
Seperti halnya untuk suku Jawa yang mempunyai kebiasaan berbicara dengan lemah lembut dan kesopanan saat bergaul dengan orang lain, berbeda dengan suku Batak yang memiliki identitas berbanding terbalik dengan suku Jawa. Identitas suku Batak memiliki yang selalu berbicara dengan nada tinggi dan terlihat seperti orang marah dengan penekanan nada yang orang Batak gunakan. Menurut Suci Lestari, jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang 2009, dalam penelitiannya dalam judul Komunikasi Antar Budaya di Kalangan Perempuan Bercadar, studi pada mahasiswi bercadar di Universitas Muhammadiyah Malang, mengambil kesimpulan bahwa dari ini diharapkan menimbulkan kontribusi teoretik dan praktis terhadap efektivitas komunikasi antar anggota budaya yang berbeda, sehingga perempuan bercadar selaku anggota subkultur mampu beradaptasi dan bersinergi tanpa harus merubah segala sesuatu yang ada di masing-masing budaya. Menurut Diki Hudians di jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Komputer Indonesia Bandung 2010, dalam penelitian yang berjudul Interaksi Simbolik Pria Metroseksual pada Sosok Sales Promotion Boy di Kota Bandung, mengambil kesimpulan ini memperhatikan bahwa interaksi simbolik pria metroseksual pada sosok sales promotion boy ini menunjukkan kepada lingkungan sekitarnya bahwa pria metroseksual adalah pribadi yang menarik dan ingin dapatkan peragaan melalui simbol-simbol yang mereka miliki. Hasil penelitian menunjukkan konsep diri pria metroseksual pada sosok sales promotion boy melakukan proses komunikasi yang sangat memperhatikan etika dalam komunikasi. Penulis memilih Pondok Modern Darussalam Gontor Putri dikarenakan pondok tersebut merupakan salah satu pesantren yang sistem pendidikan dan pembelajarannya sebagai acuan standar pondok pesantren lainnya. Pelaksanaan sistem pengajaran di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri dilakukan dengan menggunakan sistem pendidikan yang mengacu pada sistem pendidikan KMI, Kuliatul Maulimat Al-Islamiyah. Pondok Modern Darussalam Gontor dalam jenjang pendidikan maupun kurikulum sistem pendidikan untuk sederajat SLTP dan SLTA dengan bentuk kurikulum kelas 1 sampai dengan kelas 3 untuk SLTP, sedangkan kelas 4 sampai dengan kelas 6 untuk SLTA. Untuk mengetahui perbedaan budaya yang terjadi antara santriwati Gontor Putri antara kelas 1 sampai kelas 6, maka dipastikan untuk melalui pengalaman para alumni, sehingga dapat dipastikan para alumni tentu paham betul perbedaan budaya yang terjadi di kalangan para santriwati. Maka dari itu para alumni ini tergabung dalam ikatan IKPM tentu saja mempunyai pengalaman lebih banyak. Dalam penelitian terdahulu sudah dikupas mengenai perbedaan identitas budaya dalam komunikasi antar budaya. Di sini penulis akan mengupas secara mendalam tentang peran identitas budaya dari suku Jawa dalam komunikasi antar budaya yang terjadi antara santriwati Pondok Modern Darussalam Gontor Putri melalui pengalaman antar para alumni Pondok Modern Gontor Putri yang ada di Kabupaten Demak, dapat mengupas perbedaan budaya serta mengetahui cara mengatasi perbedaan budaya yang terjadi dalam satu ruang lingkup yang sama. Tujuan penelitian ini adalah tujuan pertama ada cara menghindari gesekan lebih dahulu dengan mengetahui bagaimana para identitas budaya dalam interaksi komunikasi budaya para santriwati pondok, sebagai tujuan juga untuk mengetahui identitas budaya yang terbentuk untuk menghindari adanya miskomunikasi antar santriwati, untuk mengetahui apakah pola komunikasi yang terikat oleh aturan yang sudah diterapkan Pondok Modern Darussalam Gontor Putri, untuk memenuhi syarat akademik guna memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam bidang ilmu komunikasi, untuk memperluas wawasan pengetahuan dan pemahaman akan arti pentingnya ilmu komunikasi. Manfaat penelitian adalah mengetahui peran identitas santriwati Pondok Modern Darussalam Gontor Putri dapat menjadi gambaran untuk menulis berikutnya tentang peran identitas dan komunikasi antar budaya. Metode penelitian. Metode digunakan penelitian adalah kualitatif dengan memberikan gambaran secara sistematif dengan fakta-fakta yang terjadi dalam suatu objek penelitian dalam periode waktu tertentu. Dalam hal ini penulis mengadakan riset secara langsung pada IKPM Gontor Putri di Demak.
Lokasi penelitian dalam melaksanakan penelitian penulis menentukan objek penelitian pada alumni IKPM Gontor Putri Cabang Demak. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang dipakai penulis adalah dengan teknik purposive sampling, yang mana penulis memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam. Teknik mengumpulkan data sesuai dengan bentuk pendekatan kualitatif dan sumber data. Studi kepustakaan mencari data yang diperoleh antara lain buku-buku majalah Gontor Putri. Wawancara mendalam. Wawancara merupakan sebuah teknik mengumpulkan data yang cara bertatap muka yang dilakukan oleh penulis terhadap subjek penglihatannya. Teknik utama mengumpulkan data yang dilakukan penulis melalui wawancara mendalam mengangkat dari pengalaman informan tentang realitas yang nyata yang sudah terjadi. Selanjutnya, wawancara mendalam juga dilakukan penulis dengan memberikan seputar daftar pertanyaan yang struktur berkaitan topik yang dimiliki dan dibuat oleh penulis. Validitas data di triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Penulis ini menggunakan metode triangulasi data sumber. Cara ini mengarahkan penulis agar memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis. Teknik analisis data seperti yang telah dikemukakan pada bagian teknik pengumpulan data dan analisis data. Mempersiapkan kemudian menggolongkan data serta membuat konsep dari materi penelitian yang akan diteliti. Penulis melakukan suatu gambaran pada setiap kategori konsep serta pandangan luas. Penulis melakukan suatu penggambaran dan menguraikan konsep penelitian, keterangan dan penjelasan penulis di realitas penelitian berbekal ilmu dan konsep-konsep yang sudah dibuat oleh penulis. Penyusian antara konsep pandangan penulis dan pandangan luas. Apabila pandangan baru, maka penulis perlu dikritis terhadap data. Landasan teori. George A. Miller mengartikan psikologi komunikasi sebagai ilmu yang berusaha menguraikan, menambahkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Menguraikan berarti menganalisis tumbuhnya kegiatan ekonomi di daerah. Meramalkan berarti membuat generalisasi tertentu atas jumlah perilaku yang dihubungkan. Mengendalikan berarti kita dapat melakukan manipulasi jika kita menginginkan. Pembahasan teori. Dalam penelitian terdahulu sudah dikupas mengenai perbedaan identitas budaya dan komunikasi antar budaya. Di sini penulis akan mengupas secara mendalam tentang peran identitas budaya dari suku Jawa antar budaya dalam pondok pesantren Gontor Putri melalui pengalaman para alumni Gontor Putri Demak dan dapat mengupas perbedaan budaya tersebut. Penutup. Setelah dilakukan analisis masalah dengan pendekatan psikologi komunikasi George A. Miller, maka dapat dibawakan masalah yang diambil dari media cetak dapat dianalisis dengan pendekatan psikologi komunikasi. Segala ketimpangan antar budaya ini mengembangkan kawasan infrastruktur sebagai penghubung untuk menumbuhkan antar budaya komunikasi. Saran. Demikian masalah makalah ini yang dapat saya paparkan karena keterbatasan pengetahuan dan referensi. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.